Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 3A dan 3B. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu bertatap muka walaupun masih melalui media online. Ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih bab tentang sholat jamaah. Ya. Untuk itu, silahkan perhatikan slide yang akan Ustadz tampilkan. Ya. Oke. Kita akan memasuki bab 2 tentang sholat dalam perjalanan. Sholat dalam perjalanan itu sholat yang bisa kita lakukan, ya, ketika kita dalam perjalanan. Karena dalam beribadah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah menyulitkan umatnya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya adalah dengan memudahkan pelaksanaan sholat jika sewaktu-waktu kamu dalam perjalanan jauh atau musafir. Ya. Jadi ketika kamu dalam perjalanan jauh, maka kamu dimudahkan oleh Allah bisa dijamak. Ya. Oke. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Nah, sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, yaitu dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Jadi sholat jamak itu melakukannya dua kali dua sholat langsung. Ya. Contohnya menggabungkan sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar bisa digabungkan dalam satu waktu. Ya. Bisa dilakukan pada waktu asar dan di waktu zuhur. Ya, nanti kita akan mempelajarinya. Atau menggabungkan sholat maghrib dan isya. Sholat yang boleh dijamak itu hanya ada 4. Zuhur dan asar, setelah itu maghrib dan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Jadi sholat subuh itu hanya satu waktu, tidak boleh digabung dengan sholat-sholat yang lain. Yang boleh hanya zuhur asar serta maghrib dan isya. Ya, itu sholat jamak. Ya. Hukum sholat jamak itu apa? Hukum sholat jamak adalah mubah atau boleh. Ingat, bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Jadi orang yang mau menjamak sholatnya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, nanti akan Ustadz terangkan di belakang. Ya, jadi hukum sholat jamak adalah mubah atau boleh. Kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi boleh itu seperti itu. Nah, terus alasan dibolehkannya menjamak sholat. Nah ini, kalian boleh menjamak sholat itu apabila memenuhi dua syarat atau dua kriteria ini. Atau ada dua alasan tertentu. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 86 km. Nah, ini sebagian ulama ini menggunakan pendapat ini. Minimal itu batas terkecil. Nah, ketika kamu dalam perjalanan jauh, ketika kamu sudah perjalanan jauh maksimal atau minimal 86 kilo, maka kamu boleh menjamak sholat. Kalau belum sampai 86 km, kamu masih belum memenuhi syarat. Dan ingat, perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Nah, ketika kamu dalam perjalanan haji, itu boleh dijamak. Ketika kamu sedang perjalanan pulang untuk bersilaturahmi ke orang tua, nah itu boleh dijamak. Karena tujuannya tidak tujuan maksiat. Ya, beda kalau kamu ingin pergi ke Jakarta, ingin menonton konser atau hiburan-hiburan yang nanti dapat mendatangkan dosa dan mudarat,
itu tidak boleh dijamak. Itu tidak memenuhi syarat. Ya. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau mengkhawatirkan. Misalnya dalam keadaan perang, terus sakit, hujan yang sangat lebat, angin topan dan bencana alam. Itu boleh dijamak. Ketika kita perang, boleh menjamak. Tapi sekarang tidak ada perang, maka perang ini tidak boleh dijadikan alasan. Ya. Dulu Kanjeng Nabi waktu perang itu juga menjamak sholat karena dalam keadaan genting. Ya. Terus dalam keadaan sakit. Nah, ketika kamu dalam keadaan sakit dan benar-benar sakit, ketika kamu mengerjakan sholat itu boleh dijamak. Ya. Terus dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Nah, sehingga udaranya itu sangat dingin sekali. Ya, kamu dibolehkan menjamak atau menggabungkan sholat, 2 waktu sholat. Ada angin topan atau bencana alam, banjir, longsor, kebakaran, gitu. Ya, ingat itu syaratnya dibolehkannya menjamak sholat. Terus cara sholat jamak itu ada 2. Yang pertama jamak takdim. Jamak takdim itu jamak yang didahulukan, yaitu menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Ingat, pada waktu yang pertama. Misalnya, menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu sholat asar atau pada waktu sholat zuhur, maaf. Sholat jamak takdim dikerjakan pada waktu yang pertama. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Itu, ingat itu. Dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka harus berniat menjamak sholat kedua pada waktu pertama. Ingat, kamu harus melakukan sholat melafalkan niat pada waktu yang pertama. Nanti niatnya setelah pelajaran ini, ya. Atau tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Jadi pelaksanaan sholat jamak itu harus dilakukan, tidak boleh diselang-seling. Misalnya sholat zuhur, setelah sholat kamu makan, setelah makan kamu baru sholat asar. Itu tidak boleh. Sholat jamak itu harus dilakukan dengan satu waktu tanpa dijeda dengan kegiatan atau pelaksanaan yang lain atau perbuatan yang lain. Ya, jadi setelah sholat zuhur langsung sholat asar. Setelah sholat maghrib langsung sholat isya dalam waktu yang pertama. Sholat jamak takdim. Terus sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah jamak yang diakhirkan, yaitu menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Ingat, ini bedanya jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim dilaksanakan pada waktu yang pertama, kalau jamak takhir di waktu yang kedua, ya. Misalnya menjamak sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, itu jamak takhir. Atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dilaksanakan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Adapun saat melaksanakan jamak takhir maka harus berniat menjamak dan berurutan. Tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Jadi jamak takhir boleh kedua-duanya didahulukan. Boleh yang pertama atau boleh yang kedua, atau boleh yang kedua atau boleh yang pertama. Ya, itu boleh dibalik-balik. Kalau jamak takdim tidak boleh. Ya, pelaksanaan sholat jamak takhir pada sholat yang kedua harus masih berada dalam perjalanan. Ya.
Ingat, harus berada di perjalanan. Tidak boleh kamu seumpama pergi ke rumah nenekmu di Jakarta. Kamu sholatnya jamaknya harus dalam perjalanan. Boleh di Cirebon, boleh di Lamongan, boleh di sebelum tempat tujuan. Itu tidak boleh kamu jamak takhir di tujuanmu. Di Jakarta sana sudah sampai rumah nenekmu, kamu baru sholat jamak takhir, itu tidak boleh. Yang boleh harus sedang berada dalam perjalanan. Ketika kamu sudah sampai di tempat tujuanmu, maka kamu tidak boleh menjamak takhir. Itu ya. Itu secara sholat jamak. Oke, tugasnya catat penjelasan dari Ustadz pada buku kalian masing-masing. Ya. Tadi yang sudah Ustadz terangkan, kamu tulis dalam bukumu masing-masing. Ya. Nanti niatnya akan Ustadz terangkan pada minggu depan ya, pada waktu minggu depan. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Nanti kalian catat tadi yang dijelaskan Ustadz. Nggak usah dikirimkan ke WA Ustadz atau Ustadzah. Yang penting kalian mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.